Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka an usyrika bika syai'an na'lamu wa astaghfiruka lima la na'lamu amma ba'du. Hadirin jamaah alumni SMP Barunawati tahun 88 ya Pak ya. Insyaallah kita semua yang hadir di sini senantiasa diberikan rahmat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita di sore hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di tempat yang baik ini bersama juga orang-orang yang baik. Dan ini semua nikmat dari Allah para jamaah sekalian. Dari nikmat-nikmat ini kita sebagai hamba Allah yang senantiasa mensyukuri, maka sangat aneh rasanya kalau lisan kita ini tidak banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan begitu banyak kenikmatan, mulai nikmat dengan diizinkannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala bangun dari tidur malam kita. Dan ini nikmat yang paling besar yang harus kita syukuri. Mengapa para jamaah sekalian? Karena sampai sahabat yang mulia, anak menantu Nabi SAW, Ali bin Abi Thalib, sangat mengkhawatirkan nikmat ini. Dalam salah satu asar beliau mengatakan, hal yang paling aku takutkan itu bukan takut terjatuh dalam kemiskinan, bukan juga ditinggal oleh keluargaku ataupun orang-orang yang aku sayangi, tapi hal yang paling aku takutkan adalah manakala aku diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidur di malam hari, tapi di keesokan harinya aku tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup kembali. Makanya dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan amalku belum mencukupi untuk kubawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nikmat yang harus kita syukuri para jemaah sekalian. Dilanjutkan nikmat berupa keimanan dan juga ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Dari semua nikmat iman ini punya satu kata kunci yang menjadi asbab kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Yang maknanya kata para ulama, makna la ilaha illallah itu bukan tiada Tuhan selain Allah. Tapi makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak kita ibadai dengan benar, dengan semurni-murninya ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, para keluarga beliau, wabil khusus mudah-mudahan kita yang hadir sore hari ini yang mengikuti risalah dan petunjuk beliau biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita kelak dikumpulkan oleh Rasulullah SAW dalam surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjenengan yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis Bukhari itu dikatakan salah satu tanda kalau Allah ingin menghendaki suatu kebaikan pada diri seorang hamba, itu Allah nggak muluk-muluk para jamaah sekalian. Cirinya cuma satu dalam hadis itu. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah ingin menghendaki bertambahnya suatu kebaikan,
Makna baik di sini relatif para jamaah sekalian. Tidak harus melulu kita berbicara tentang rezeki, tentang materi. Tapi rezeki nikmat umur, berkah umur, istri yang soleha, anak yang soleh-soleha, dan berbagai macam kebaikan itu adalah namanya keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cirinya apa para jamaah sekalian? Cirinya satu, yufaqihu fiddin, yaitu Allah menjadikan kita tafaqquh, mudah memahami tentang ilmu agama Allah ini. Maka bersyukurlah kita para jamaah sekalian, di antara sekian banyak kesibukan-kesibukan yang kita miliki, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang baik ini, plus ditambahkan kita bisa bersilaturahim dengan teman-teman kita. Ya, apalagi ini adalah perkumpulan alumni ya, Pak ya, Ibu. Perkumpulan, dan kata Nabi, barang siapa yang menjaga tali hubungan silaturahim, maka kelak bersama-sama akan dikumpulkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru kebalikannya, la tadkhulul, siapa yang sengaja memutus tali silaturahim, la ta'ata, maka dia tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kemudahan para jamaah sekalian yang harus senantiasa kita syukuri, ya. Dan sampai Nabi juga membahasakan salah satu keistimewaan kita ini yang bersusah-susah payah datang dari rumah. Saya dengar tadi ada yang dari Kalimantan ya, ada yang dari luar pulau, subhanallah. Insya Allah berangkatnya panjenengan dari rumah menuju tempat ini senantiasa dijaga dan didoakan malaikat sampai nanti kembali ke rumahnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini bahasa Nabi, Bu. Man salaka tariqan yatlibu fihi ilman sallallahu min tariqil jannah. Siapa yang dari rumah bersungguh-sungguh niat untuk menuntut ilmu, apalagi ini ditambah amalannya dengan silaturahim, itu dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Dan insya Allah kita semua di sini nanti dikumpulkan oleh Rasulullah SAW dalam surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sore hari ini diminta berbicara tentang temanya hijrah dan keutamaan bersedekah. Ya. Saya tidak akan berbicara panjang lebar tentang hijrah, saya akan bicara secara umum saja, karena nanti kita akan lebih penekanan tentang bagaimana sedekah itu dan apa keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kalau berbicara hijrah, Pak, hijrah itu secara bahasa gitu ya, itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak baik menuju sesuatu yang baik. Sederhananya seperti itu. Sedangkan secara syariat kita adalah hijrah dari tempat yang terlarang atau negerinya orang-orang kafir menuju negara Islam atau negara yang aman. Itu secara syariat kita. Nah, dalam Islam para jamaah sekalian, hijrah ini punya satu kedudukan yang penting. Mengapa saya katakan demikian? Karena Nabi kita Muhammad SAW itu, beliau diutus, salah satunya adalah bagaimana mengajak umat ini hijrah dari perbuatan jahiliyati juhala, dari masa kebodohan, dari masa kesyirikan menuju masa ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai bahasa dalam hadis itu ya, umirtu an uqatilunan nas hatta asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi Nabi itu para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana Nabi itu diperintahkan untuk berdakwah kepada umat-umat jahiliyah pada saat itu, kaum Quraisy, bahkan sampai memerangi mereka. Bahasa Nabi seperti itu. Umirtu an uqatilunan nas hatta asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasul. Sampai mereka mau ya memeluk agama Islam, mau bersyahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memahami ini, Bu ya, Bapak, bahwa hijrah itu punya kedudukan yang penting dalam agama kita. Bahkan itu salah satu risalah yang diperintahkan oleh Allah melalui risalahnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana nih mengeluarkan umat ini dari masa jahiliyati juhala, dari masa kebodohan dan masa kesyirikan menuju masa ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mohon maaf ini ya, mohon maaf. Setelah Nabi mengeluarkan umatnya ini susah payah 1400 tahun yang lalu, ya. Lah kok sekarang mulai muncul lagi kita dikembalikan masa jahiliyati juhala. Masa-masa mohon maaf ini. Tapi saya yakin insya Allah nggak ada di sini. Kok sekarang kita mulai digiring lagi ke masa perdukunan.
yang lagi viral kan nggih. Ya ini adalah upaya-upaya bagaimana supaya umat Islam ini dikembalikan ke masa-masa jahiliyah. Jahiliyah itu masa-masa kebodohan, Pak. Mohon maaf ini. Itu kalau dalam bahasa Arab memang seperti itu. Jahula itu artinya bodoh. Jadi kalau ada orang katakan antum jahula terus kemudian tersenyum dan tertawa, ya berarti dia tidak tahu maknanya tentang jahula, gitu ya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan berbicara terlalu ekstrim tentang masalah hijrah ini tadi. Tapi kalau kita pahami, hijrah itu adalah meninggalkan dari sesuatu yang tidak baik menuju yang baik, gitu ya. Sampai dipertegas oleh hadis Nabi katakan salah satu karakter ini seorang muslim, Nabi tidak bahasakan muluk-muluk dia punya iman, dia punya takwa, tidak. Cukup dia Islam saja, KTP-nya Islam saja, karakternya itu harus melekat. Apa? Al-muslim al-mar'u tarkuhu malayakni. Seorang muslim karakternya itu yang paling utama itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jadi kalau panjenengan kemudian sekarang keluar dari kebiasaan-kebiasaan buruk menuju masalah atau kebiasaan-kebiasaan baik, itu sudah termasuk hijrah para jamaah sekalian. Tapi tentu ini ya, namanya orang kalau hijrah keluar dari masa kebiasaan yang buruk menuju kebiasaan yang baik, ini mohon maaf, itu cobaannya banyak sekali. Orang itu Bu, Bapak perhatikan, orang kalau hijrah paling utama yang akan dia hadapi adalah cemooh. Mohon maaf, apalagi biasanya dari tetangga. Ya, tuh biasanya hidupnya kerjanya di malam hari, di pekerjaan-pekerjaan tidak baik. Sekarang kok sobone nang masjid? Itu pasti akan ada celaan para jamaah sekalian. Sampai puncaknya itu kita akan diasingkan. Jadi jangan harap orang yang hijrah itu, saya sudah hijrah ini. Saya yang tidak berhijab kemudian sekarang berhijab. Saya yang biasa tidak rutin bersedekah akan bersedekah kemudian akan mulus-mulus saja. Tidak. Justru orang yang berhijrah itu para jamaah sekalian, itu adalah awal dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang mau hijrah ini kuat nggak imannya ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Tadi dengan berbagai cobaan, fitnah, ya, dengan berbagai macam cemooh-cemooh, hujatan, fitnah, adu domba, ya, gosip-gosip yang tidak benar, itu pasti ada para jamaah sekalian. Orang kalau mengatakan saya sudah berhijrah Ustaz, ini akhir dari hidup saya meninggalkan masa lalu kelam saya meninggalkan masa buruk saya di masa lalu, saya sudah aman saat ini. Tidak. Justru ketika antum hijrah para jamaah sekalian, itulah awal bagaimana ujian keimanan antum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai Allah mengatakan dengan tegas ini ya, di dalam surat Al-Ankabut itu Bu, di ayat-ayat pertama itu, Allah mengatakan dengan tegas sekali. Apakah orang yang mengatakan saya amantu billah, beriman pada Allah, kemudian akan kubiarkan begitu saja? Tidak. Justru orang yang mengikrarkan diri, dia berhijrah dari sesuatu yang tidak baik menuju sesuatu yang baik itu, Allah akan menguji sejauh mana keimananmu, sejauh mana hijrahmu itu. Makanya kalau kita buka bab-bab dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, itu kan bab awal tuh bicara tentang a'malu biniyat, Pak ya. Para dengar gak ada hadis mengatakan ini, innamal a'malu biniyat, bahwa sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imrin ma nawa. Dan setiap orang itu mohon maaf, itu mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Mohon maaf ini Pak ya, Ibu, orang banyak salah kaprah dalam memahami hijrah. Saya hijrah ini untuk keamanan kehidupan saya. Toh setelah ini saya enak, tidak akan diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Justru orang berhijrah itu pertama sekali itu setelah dia memutuskan berhijrah, mohon maaf, dari pakaian yang terbuka menjadi tertutup, tidak pernah sholat 5 waktu sekarang menjadi sholat, tidak pernah puasa Ramadan sekarang datang Ramadan kita berpuasa penuh. Justru itulah ujian-ujian akan dihadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam surat Al-Ankabut para jamaah sekalian, dan monggo ini nanti bisa kita renungi bersama. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya begitu saja? Saya sudah beriman, saya sudah berhijrah kepadamu ya Allah, jangan uji saya. Tidak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa hum la yuftanun. Mereka tidak akan diuji. Itu adalah perkiraan yang sangat keliru. Mohon maaf Pak, makanya kalau jangan heran. Kalau ada orang Pak, itu dia hijrah, tidak tutup aurat, kemudian tutup aurat, tidak menutup kemungkinan suatu saat akan dilepas lagi hijabnya. Dan ini terjadi Pak.
Coba panjenengan perhatikan di televisi itu. Banyak artis-artis itu hijrah, bertahan hanya sekian bulan saja, kemudian dia cerai dengan suaminya, ada godaan. Saya mau lepas hijab lagi, kan begitu. Itulah ujian orang yang berhijrah para jamaah sekalian. Makanya sampai dalam bahasa hadis Nabi itu dikatakan sangat menarik sekali, Bu. Sampai dibahasakan tidak ada yang lebih utama dibandingkan hijrah. Karena Nabi sudah menggambarkan orang yang berhijrah itu tantangannya, godaannya itu luar biasa. Cobaannya itu luar biasa para jamaah sekalian. Mohon maaf, saya nih Bu, ini saya bercerita ini bukan bermaksud untuk ijab bin nafas, untuk riya, bangga diri, tidak. Tapi monggo, ini dijadikan pelajaran, dijadikan ibro. Saya Bu, dulu sebelum mengenal agama ini, masih masa jahiliyah juhala, kehidupan saya di kehidupan malam. Sampai saya sering membahasakan semua jenis saya pakai kecuali satu jenis yang jenisnya suntik. Monggo panjenengan tafsirkan sendiri. Ya. Itu kehidupan saya. Lantas saya hijrah para jamaah sekalian mengenal agama Islam, kemudian saya belajar agama. Apakah saya kemudian tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Godaan-godaan itu muncul lagi. Ada godaan itu. Godaan itu ada para jamaah sekalian. Maka ada peribahasa, semakin tinggi padi itu, ya, tumbuh ya, semakin banyak godaannya. Angin itu akan semakin banyak. Pohon itu semakin tinggi, semakin banyak, semakin kencang juga godaannya. Itulah ibarat bagi orang yang berhijrah para jamaah sekalian. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi, mohon maaf. Jangan kaget kalau ada orang yang hijrah terus kemudian dia diasingkan. Ya, ada orang berhijrah kemudian dia dikucilkan oleh lingkungannya. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah muluk-muluk. Jangankan tetangga kerabatnya. Kadang orang berhijrah itu tantangannya dari keluarganya sendiri. Ini mohon maaf, ini terjadi. Saya sering dapat pertanyaan itu, Bapak. Ustaz, saya ini hijrah. Saya mohon maaf, biasa dulu tidak pakai hijab, sekarang pakai hijab. Kemudian hijab saya, ini panjang lagi. Tidak sampai di situ, bukan hanya saya pakai jilbab saja, pakai cadar pula. Saya diasingkan, bahkan saya dikeluarkan dari grup WhatsApp, itu ada seperti itu para jamaah sekalian. Ternyata para jamaah sekalian, itu sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala 1400 tahun yang lalu. Mohon maaf, bagi orang yang hijrah, yang sudah memutuskan untuk imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan dikira enak-enak saja hidupnya. Itu pasti akan ada cobaan, pasti akan ada rintangan. Ini kuat nggak ini? Saya uji kata Allah Subhanahu wa taala. Kamu kuat nggak dengan imanmu yang sekarang mau hijrah ini? Kuat nggak mempertahankan hijrahmu ini? Atau mohon maaf, sekarang kamu kembali lagi masa jahiliyah juhala. Ini sudah banyak Bu fakta terjadi di lapangan. Dulu ada orang sukanya joget-joget di televisi. Terus dia hijrah, mengenal agama Islam ini, bahkan berdakwah, sekarang mulai joget-joget lagi di televisi. Itu ada. Apa yang terjadi di depan kita para jemaah sekalian, itulah kondisi umat kita ini. Ya, saya tidak perlu sebut namanya, tapi ada itu. Bahkan kemarin sampai dicurigai, kok kuat 24 jam live di TikTok. Gitu. Itu terjadi para jemaah sekalian. Makanya Allah mengatakan, walladzina hajaru fila min ba'di madzulimu lanubanikum fid dunya hasanah. Dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka didolimi, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala akhirati akhbaruhu law kanu ya'lamun. Dan ketika kami sudah menguji mereka, ketika mereka sudah diasingkan, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kata Allah di dunia dan akhirat dengan pahala yang besar seandainya mereka mengetahui. Itu janji Allah para jamaah sekalian. Jadi kalau panjenengan hijrah, ada saudara hijrah, jangan digembosi, harus didukung, disemangati. Nanti Bu, mohon maaf, biasanya orang itu hijrah Bu, itu sesuai dengan amalannya masing-masing. Akmaluna akmalukum. Biarkan ada orang hijrah, biarkan dulu dengan amalannya. Sambil pelan-pelan kita doktrin, sambil pelan-pelan kita arahkan. Mohon maaf, ada orang baru hijrah, ya, terus kemudian pakai hijab panjang, itu sudah dicemooh. Jilbabmu kedawan, kau niku nggak jilbab apa nggak selimut? Ini jangan, ini membuat orang akhirnya apa? Kendor lagi dia dalam hijrah. Biarkan saja dulu dengan akmalunanya, dengan akmalukumnya. Biarkan dia beramal sesuai dengan apa yang dia yakini. Selama dia tidak nyeleneh, Bu, ya. Selama sholat maghribnya tidak dibuat 4 rakaat, selama sholat subuhnya tidak dibuat 3 rakaat, biarkan saja para jamaah sekalian. Nanti pelan-pelan baru kita arahkan dengan sesuai amalan-amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya para jamaah sekalian,
Ini harus kita pahami, Pak. Keutamaan berhijrah. Keutamaan berhijrah. Sampai dalam bahasa Al-Quran itu dikatakan man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha wa man ja'a bis sayyi'atil hasanah. Siapa yang berbuat kebaikan walaupun dia itu baru niat saja, itu kata Allah, Allah akan balas 10 kali kebaikan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ini. Biasanya Bu, ada orang hijrah. Dia telat sekali mengenal agama ini. Belum sampai dia mengenal agama Islam ini secara kafah, dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi janji Allah Subhanahu wa taala dikatakan di sini, ilallahi wa rasuli thumma yudrikumul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang orang hijrah, dia sudah bertaubat di jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perbuatan yang tidak baik menuju perbuatan yang baik, kemudian dia mati, maka dia akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaannya, Bu. Saya cerita sedikit ya para jamaah sekalian. Dulu tuh ada pernah sahabat namanya Khuwairik. Ini salah satu hadis, ini salah satu sahabat Nabi. Jadi Khuwairik ini dia masuk Islam di waktu subuh. Di waktu subuh. Kemudian ada ajakan dari Nabi SAW untuk jihad. Ayo kita jihad gitu. Kemudian Khuwairik ini mengajak para sahabatnya yang lain. Ayo kita ini tolong Muhammad, dia bilang gitu. Kemudian orang-orang pada saat itu orang Quraisy mengatakan, enggak, saya enggak mau, dia bilang gitu. Itu bukan Nabi saya gitu. Terus kata si Khuwairik tadi, lo enggak apa-apa kalau kamu memang tidak mengimani Muhammad, enggak apa-apa, tapi kamu masa lupa dalam kitab Taurat itu ada perintah kalau ada seorang Rasul Nabi mau berjihad, walaupun kalian tidak mengimani, kalian bantu dia. Tapi kata orang-orang pada saat itu, enggak, saya enggak mau. Kemudian setelah dia tadi Khuwairik masuk Islam, berjalan waktu, dia perang para jamaah sekalian. Ini setelah subuh ya kejadiannya, dia perang berjihad. Kemudian dia mati di medan jihad. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau kalian pengen lihat orang enggak pernah sholat ini, tapi masuk surga ini, namanya Khuwairik. Bagaimana mau sholat para jamaah sekalian? Masuk Islam setelah subuh, dia belum ketemu nih waktu duhur, mau masuk sholat duhur, tapi ternyata sudah mati di medan jihad. Maka dia belum pernah sholat. Tapi jaminan Nabi apa? Kalau kalian pengen lihat orang yang tidak pernah sholat tapi masuk surga, ya ini namanya Khuwairik. Tapi kalau sekarang kemudian kita mau seperti itu, ya tidak bisa para jamaah sekalian. Jangan harap, jangan harap. Nah, hikmahnya apa para jamaah sekalian? Orang berhijrah itu buat tadi pertama pasti ada cobaan, ada cobaannya, ada hinaannya, ada caciannya. Dan cobaan-cobaan inilah yang menyebabkan seseorang tadi, mohon maaf, akhirnya kendor dalam Islam tadi itu. Dia tidak mengenal agamanya. Dia memilih untuk apa? Kembali pada masa jahiliyah juala. Makanya Bu, kalau ada orang hijrah itu kita kasih semangat, kita kasih dukungan. Makanya salah satu sunnah Nabi itu, orang kalau hijrah itu ya, apalagi orang yang kafir masuk dalam Islam, orang-orang di luar kita ya, kemudian masuk Islam, kita pertama Pak kasih ucapan selamat. Karena mohon maaf, orang yang keluar dari agama sebelumnya di luar Islam kemudian masuk dalam Islam itu, mohon maaf, itu lebih suci dibandingkan bayi yang baru lahir. Mohon maaf, kenal Al-Guju namanya Umar bin Khattab. Hobinya itu suka nebas kepala orang yang suka menghina Nabi Muhammad SAW. Dia itu kurang keras apa dalam memerangi musuh-musuh Islam itu. Bahkan sebelum dia masuk dalam Islam itu dia paling cari bener namanya Muhammad itu. Itu dicari betul. Tapi setelah dia masuk ke dalam Islam, apa yang terjadi kata Rasulullah SAW? At-taubatan jublu ma qablaha. Taubatnya orang yang telah melakukan maksiat sekalipun kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala, keluarnya dia dari agama non muslim menuju agama Islam, itu telah membersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Itu salah satu keutamaan orang berhijrah. Nah, sebagaimana yang kita kaji pada sore hari ini para jemaah sekalian, saya tidak akan terlalu jauh masalah hijrah, tapi bagaimana ayo cara pikir kita ini kita rubah. Hijrah dari perbuatan baik menuju perbuatan yang baik. Perbuatan yang tidak dikenal agama ini menjadi perbuatan yang dikenal agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ajakan untuk kita banyak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ini ya, ini ayat ini cukup masyhur di tengah-tengah kita, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamatsalil habbatin abadat sab'as sanabillahi fi kulli usubulana. Orang yang sedekah di jalan Allah itu
ibarat seperti orang yang sedekah sekali kemudian bercabang sampai 7. Itu perumpamaan kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu yudhaifu liman yasha wallahu samiun alim. Dan pada setiap tangkai dari 100 atau 7 biji tadi itu Allah melipat gandakan dari setiap bagiannya. Mohon maaf, ini salah satu bentuk hijrah kita. Orang yang hijrah itu para jamaah sekalian, bagaimana bisa memanfaatkan dirinya, memberikan manfaat kepada orang lain. Bu, sampai ulama-ulama tazkiyatun nufus kita ini ya, ulama tazkiyatun nufus kita itu, kalau salah satu tanda hidup kita ingin diberkahi Allah itu cirinya ada 4. Ada 4 ini. Yang pertama adalah bima yurdi rahman. Bagaimana keberadaan kita itu diridhoi nggak sama Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Kita Pak kerja pagi, siang, sore, malam. Sudah pernah merenung belum? Kita ini, kerja kita ini diridhoi nggak sama Allah Subhanahu wa taala? Kan gitu, baik. Tolak ukurnya pertama itu, bukan banyaknya. Jangan sampai Pak, mindset kita dalam bekerja itu cari uang sebanyak-banyaknya tapi tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi masalah di kemudian hari. Kemudian yang kedua adalah bima yusabbitul ibadah. Walaupun Pak kita kerja siang, sore, malam itu, kita harus punya semangat ibadah juga. Makanya saya punya cita-cita, tadi disampaikan oleh pembawa acara, 2 bulan lagi ada pengajian lagi. Saya punya harapan betul juga, 2 bulan lagi semangatnya panjenengan juga sama semangatnya sebagaimana saat ini kita berkumpul untuk menjalankan pengajian ini. Kemudian yang ketiga adalah bima yunfa'una. Nah, ini yang jadi tolak ukur utama. Kalau hidup kita ingin diberkahi sama Allah, ingin diridhai sama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keberadaan kita itu memberikan manfaat pada orang lain. Salah satu asbab kita ketika kita hijrah karena Allah Subhanahu wa taala, ayo bisa nggak memberikan potensi kita ini memberikan manfaat kepada orang lain. Salah satunya adalah lewat harta yang kita punya. Mohon maaf sekali Bapak, jangan sampai Pak kita kumpulkan harta banyak sekali, tapi kemudian nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, harta kita jadi rebutan warisan-warisan, Pak. Jadi rebutan ahli waris kita. Ya, saya ini belajar hukum Islam. Agama saya itu belajar hukum Islam, pendidikan agama saya. Itu mohon maaf di pengadilan agama itu orang saling gontok-gontokan rebutan harta kono gini, harta warisan. Itu mohon maaf sampai bunuh-bunuhan. Karena apa? Karena orang yang punya warisan tadi Bu, yang meninggalkan warisan, semasa hidupnya jadi pelit kikir, mikirkan untuk kehidupannya saja. Ini Bu, panjenengan datang ke sini bawa kendaraan gitu. Ada bawa mobil, bawa sepeda motor. Saya punya cita-cita, kendaraan kita ini bisa nggak kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala? Itu kita harus punya mindset seperti itu para jamaah sekalian. Jangan sampai Bu, jangan sampai harta yang kita kumpulkan ini malah jadi musuh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tsumma latus'aluna yauma idin 'anin na'im. Hei Muhammad, sampaikan pada umatmu dari semua nikmat yang kamu punya itu, mohon maaf, itu semua nanti pasti akan kutanya dan kuminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu ayo kita masuk ini. Apa sih keutamaan-keutamaan orang yang bersedekah tadi itu? Ya. Saya sering membahasakan gini, Bu, dalam kajian-kajian saya, nanti bisa dilihat di YouTube gitu ya. Kalau prinsipnya orang kapitalis itu menabung pangkal kaya. Kan gitu. Berarti apa? Dia menyimpan, nanti dia akan jadi kaya. Benar, tapi di kemudian hari akan jadi sengsara. Kan gitu. Tapi kalau dalam Islam, mohon maaf, infak pangkal kaya. Loh, ini yang ngomong bukan saya Pak. Ini Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kalau saya banyak bersedekah, saya nanti jadi miskin. Na'udzubillah min dzalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih itu, para jamaah sekalian, kullu min shadaqatin min mal. Semua harta yang kita keluarkan itu, mohon maaf, tidak akan pernah mengurangi harta sepeser pun kita, para jamaah sekalian. Sampai Bu, Bapak, kalau panjenengan hartanya ingin ditambah sama Allah Subhanahu wa taala, ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu yang menyampaikan Rasulullah, tapi redaksinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis qudsi. Ini hampir setara dengan ayat Al-Quran. Berarti kalau kita nggak beriman, berarti harus kita pertanyakan keimanan kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya bani Adam, wahai anak Adam, ungfik alaih. Kalau kalian ingin aku sedekahkan, maksudnya gini,
Kalau ingin rezeki kita ditambah sama Allah Subhanahu wa taala, selain kita harus bersyukur, maka yang kedua apa para jamaah sekalian? Keluarkan dulu hartamu di jalanku, maka akan kutambah rezeki kepadamu. Itu konsep dalam Islam para jamaah sekalian. Inilah yang membedakan rumus kapitalis tadi dengan rumusnya Islam para jamaah sekalian. Jadi mohon maaf kalau ada orang, Pak, kemudian dia mau berinfak, kemudian ada waswas syaiton itu ya, itu coba kita berusaha kita tepis para jamaah sekalian ya. Ayatnya tadi, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi bukan aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Ya, itu jauh sekali Az-Zariyat dengan surat An-Nas. Itu waswas syaitan para jamaah sekalian. Saya sampai sering bahasakan gini. Kayak tadi saya lihat ada kotak berjalan tadi. Kotak berjalan. Mohon maaf ini. Saya tidak bicara di sini. Anggap aja kita bicara di masjid. Biasanya, Bu, itu kalau ada kotak di jalan, umumnya ya. Tapi insya Allah jamaah di sini tidak. Kotak jalan itu, yang kita keluarkan itu 100.000 apa 2.000. Umumnya ini, umumnya. Mohon maaf, rata-rata Bu, kalangan-kalangan di luar sana itu orang yang paling kecil. Tapi yang paling kecil tadi yang dia keluarkan itu, mohon maaf, dia minta apa? Minta oksigen gratis. Minta mata yang jernih. Ya apa caranya usia 50 gak nggawe kacamata. Minta usia 60 pendengarannya masih sebagaimana usia 20 tahunan. Dari 2.000 yang dia keluarkan, dia minta apa? Minta istri yang solehah. Dari 2.000 yang dia keluarkan, minta anak yang soleh-solehah. Banyak sekali tuntutan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak pernah sadar para jamaah sekalian. Apa yang kita tuntut itu tidak sebanding apa yang kita keluarkan fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Ibu, mohon maaf, ini ada kisah dari tabi'in. Namanya itu, saya tidak terlintas ya saat ini. Tapi ini ulama terkemuka gitu ya. Pernah suatu ketika dia pulang, Bu, dari pengajian seorang ulama ini gitu ya. Terus kemudian di rumah ini sudah disiapkan oleh istri dan anaknya. Nama makanannya kalau di Arab sana namanya halwa. Halwa ini apa ya? Cara buatnya susah, bahan-bahannya itu mahal sekali gitu ya. Susah payahlah cara buatnya. Ya, kalau di era sekarang itu mungkin kayak sekelas Pizza Hut lah, susah sekali gitu. Kemudian ketika ulama tadi ini ya pulang sudah disiapkan gitu, ternyata dia belum sempat makan, tapi terdengar dari pintu depan rumahnya ada ngetok. Wahai anakku, coba kamu buka itu. Siapa yang ada di depan pintu itu? Kata si ulama tadi itu. Dibuka, ternyata mohon maaf, orang yang agak gangguan jiwa. Jadi dari pakaiannya ya sobek semua, kusut lah gitu ya. Sambil memberikan isyarat, saya minta makan gitu. Kemudian dikatakan oleh si anak tadi, wahai ayahku, di luar tuh orang yang sedang minta makan, tapi orang sedang gangguan jiwa kan gitu. Kemudian dikatakan oleh si ayah tadi, seorang ulama tadi, kalau gitu itu bawa makanan yang tadi kamu buat itu, kasihkan dia. Harapan anaknya ya dimakan ya 1 potong kan gitu ya 2 potong. Tapi ternyata apa? Semua dimakan habis. Selesai makan dibuang. Ya mohon maaf, namanya orang gila. Dikatakan oleh anak tadi, wahai ayahku, harapan saya yang dia makan cuma 1 potong 2 potong, tapi ternyata dimakan semua kan begitu. Ini saya susah payah buatnya dengan ibu, bahannya mahal, kemudian Anda tidak sempat mencicipi. Perhatikan, dan digarisbawahi perkataan ulama satu ini. Ya waladi, wahai anakku, illam yadri, wallahu yadri, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wahai anakku, kalau saya tadi tidak sempat menikmati makanan yang kamu buat, nggak masalah bagi saya. Itu tidak ada hubungannya dengan saya, tidak peduli itu, kata si ulama tadi. Kemudian dia mengutip ayat tadi dalam surat Al-Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bahwa kita tidak akan memperoleh kebijakan kesempurnaan pahala yang paling sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai kita mau memberikan yang terbaik dari diri kita. Mohon maaf, biasanya kalau kita sedekah, Bu, itu pakaian yang sudah kecil, sempit, sobek pula. Dikasihkan orang. Pernah nggak kita sekali-sekali itu berharap cari satu mall gitu ya, kita borong semua pakaiannya, kita sedekahkan. Oh, Ustaz, ngada-ngada, itu banyak terjadi. Walaupun kita belum bisa ke sana, tapi paling tidak kita berupaya memberikan yang terbaik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu keutamaan sedekah ini, Bu, ini juga sudah cukup masyhur sebetulnya di tengah-tengah kita. Apa itu? Sedekah ini, Bu, yang bisa menerangkan alam kubur kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza matal in qanta anhu amalu shadaqatin jariyah au ilmi yuntafa'u bi aw waladi sholihin yad'ula. Nanti itu, Bu, kalau kita sudah berjumpa satu titik namanya ajal,
Ini tidak bisa ditakhir lagi. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajalum la yastakhirun. Ajal itu sudah sampai di depan kita, tidak bisa ditakhir, tidak bisa diakhirkan. Wala yastaqdimun. Juga tidak bisa minta dipercepat. Jadi mohon maaf, ya. Jadi orang mati itu tidak harus nunggu Covid. Bahasa Allah kullu. Berarti semua yang berjiwa itu nafsin dha'iqatul maut, pasti akan mati. Nah, kalau kita sudah mati para jemaah sekalian, itu selesai semua amalan kita. Kecuali 3 hal yang masih mengalir, bahkan bukan hanya mengurangi azab kubur, tapi menerangi alam kubur, itu namanya sedekah jariyah. Saya yakin panjenengan di sini punya sedekah jariyah semua. Dan insya Allah itulah yang akan bisa menerangkan alam kubur kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sedekah, Bu, jangan ragu-ragu. Sedekah itu, kalau dalam hadis dikatakan as-shadaqatun burhan. Sedekah itu tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang bersedekah itu sederhana sekali, tandanya dia punya iman di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman itu, Bu, ada lebih dari 77 cabang. Di antaranya adalah sedekah, yang paling ringan adalah punya malu, punya rasa malu. Nah, sedekah ini para jamaah sekalian adalah salah satu tanda keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua para jamaah sekalian, saya mau bersingkat karena waktunya terbatas, sudah mau maghrib, ya. Kemudian yang kedua, keutamaan sedekah para jamaah sekalian itu adalah menghapus dosa-dosa kita, ya. Dikatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 271, ya. Dikatakan in tubdu shadaqatin fa inimihya wa inna tukhfuha wa tukhfuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik bagimu. Tapi diperhatikan di sini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapuskan dosa dan kesalahan-kesalahanmu. Jadi mohon maaf, Bu, orang kalau bersedekah itu jangan terlalu pelit medit sekali. Kita ini, Bu, kata Nabi, kullu bani adam khata'u wa khairu khata'ina tawabun. Siapa di antara yang duduk di sini, termasuk saya yang berbicara ini, tidak punya dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mohon maaf, saking saja, Bu, dosa itu tidak bau, tidak wujud. Kalau dosa itu bau wujud, saya tidak mungkin bisa ceramah di hadapannya panjenengan. Isin, Bu. Dan ternyata sedekah yang kita keluarkan itu, mohon maaf, bisa menghapuskan dosa-dosa yang kita berbuat para jamaah sekalian. Jadi kalau kita punya harta lebih, Bu, jangan eman. Jangan eman, Allah akan ganti lebih banyak para jamaah sekalian. Tadi saya bahasakan, Bu, ya, jangan sampai harta yang kita kumpulkan itu, kita mati jadi rebutan anak cucu kita, plus jadi musuh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, ini ngeri sekali para jamaah sekalian. Karuan dimusuhi wong liya, dimusuhi hartane dhewe. Kerja susah payah saya kumpulkan, kok malah jadi musuh untuk diri saya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, monggo jangan sampai, Bu, sedekah-sedekah tadi itu kita juga iringi dengan harus penuh dengan keikhlasan. Jangan ada ujub, jangan ada riya, ya. Sampai Nabi mengatakan as-shadaqatun tukhfi al-khati'ata kama yutifuhu kama munar. Sedekah itu bisa menjadi perisai api neraka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga para jemaah sekalian, sedekah itu, Bu, bisa membebaskan kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha qad a'jaba laha bima'mul jannah a'taqaha biha minan nar. Sesungguhnya Allah telah menetapkan surga untuknya dengan perbuatannya itu, maksudnya dengan sedekah yang dia keluarkan. Allah telah membebaskannya dari api neraka dengan sebab perbuatan sedekah. Sedekah, Bu, infak yang kita keluarkan walaupun sedikit, tapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bernilai pahala besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering bahasakan gini, Bu, orang percuma, Bu, bersedekah itu banyak sekali. Haji, umroh, saya bukan menyinggungi sudah haji, Pak, ya, tapi ini fakta, Bu. Ada orang haji bangga tapi pakai uang korupsi. Loh, Ustaz, terus gimana? Hajinya sah, tapi dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama, Bu, seperti kayak panjenengan memberikan orang berbuka puasa gitu, ya. Niatnya baik, tapi dari zat yang tidak baik, dari uang haram, ya jadi masalah juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak apa-apa, tetap sah kita terima kan gitu. Tapi kita bernilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini juga harus kita perhatikan. Kemudian para jamaah sekalian, yang terakhir karena waktunya terbatas, yaitu sedekah ini para jamaah sekalian dapat, ya, meringankan beban orang lain. Ini tadi yang saya bilang, seorang mukmin itu kalau hijrah itu bagaimana posisinya itu bisa memberikan manfaat pada orang lain. Saya masih belum bicara orang-orang yang, mohon maaf, gelarnya S1, S2, S3, Bu, sampai profesor doktor. Tentang ilmunya belum.
Minimal untuk dirinya sendiri saja. Sudah belum bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, ada hadis mengatakan man nasafallahu mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi minad dunya. Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya kesusahan yang ada di akhirat. Bu, dampaknya untuk diri kita sendiri. Sampai dalam Islam dikatakan gini, kamata dinutudan. Wa fi riwayah al jaza min jinsil amal. Sebagaimana engkau berperilaku maka engkau akan dibalas. Saat ini Bu, kalau kita berbuat baik pada orang, yakin suatu saat kita juga akan ditolong orang. Allah punya cara para jamaah sekalian. Hanya saja kadang Bu, waswas syaitan tadi itu merasuki kita sehingga menyebabkan diri kita apa? Enggan untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya banyak keutamaan-keutamaan bersedekah. Tapi tadi yang saya sampaikan adalah poin-poin penting agar menjadi motivasi kita untuk bersemangat bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yakin apa yang kita keluarkan tadi Bu, itu suatu saat nanti akan kita petik hasilnya. Sebagaimana kita beribadah saat ini, suatu saat nanti amal-amal soleh yang kita kerjakan itu akan menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.